Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel dan masih bersama dengan mahasiswa saya nih dari kelas Retail Management ya. Iya. Nah tadi kelompok-kelompok yang sebelumnya kalau Soulmate lihat kami mencoba untuk membandingkan antara offline dan online store dari berbagai merek ya toko retail yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga bahas tentang strategi. Nah bagaimana dengan bahasan dari kelompoknya? Siapa ini? Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, kita dari kelompok 9 dan sebelumnya Oke. kenalin saya Gwenela Alfatianda, biasa dipanggil Gwen dari D4 Pemasaran Digital 2023. Oke, Gwen. Iya, Gwen. Ya, Gwen apa kabar Gwen? Baik banget Bu, Alhamdulillah. Kalau Bu Ika sendiri gimana? Saya alhamdulillah juga sehat Gwen. Nah tadi seperti yang saya sempat sampaikan di intro ya, kita akan mencoba membandingkan dan membahas tentang toko retail salah satu merek gitu ya yang ada di Indonesia. Nah kita mau bahas apa Gwen? Oke, hari ini kita akan membahas tentang merek H&M. H&M. Iya. Oke. H&M punya online store juga ternyata. Iya, dia punya website tersendiri. Jadi website khusus untuk si H&M itu. Oke. Nah berarti apa yang mungkin bisa dibandingkan antara offline store dan online store-nya H&M? Oke, kalau misalnya offline store kan ya mungkin langsung kayak kita bisa melihat langsung gitu. Nah kalau misalnya websitenya dari H&M sendiri dia lebih nge-highlight buat yang nggak bisa keluar, nggak bisa ke offline store-nya langsung. Jadi dibuatlah si website tersebut untuk mempermudah yang tidak bisa pergi ke offline store-nya H&M. Oke. Jadi dari sisi pengalaman berbelanja, kalau offline sudah pasti ya bisa langsung datang ke tokonya, lihat produknya, kemudian coba di ruang ganti gitu ya, pas atau bener, enggak, iya. sesuai atau enggak. Tapi kalau yang online store-nya ya seperti biasa ya, mungkin hanya tampilan di smartphone aja, website, kemudian scrolling, kemudian mungkin nggak bisa langsung dicoba juga ya. Iya, nggak Jadi bisa langsung harus check out dulu, harus bayar dulu, Harus lihat dulu barangnya. ya jadi nanti pas barangnya nyampe baru bisa dilihat kan, Iya. baru bisa dicoba gitu ya. Oke, itu kalau yang online store. Kemudian apa lagi Gwen? Kalau untuk yang online atau offline dulu nih? Bebas-bebas mau yang mana dulu? Kalau yang offline sendiri dari si H&M ini dia cara si yang jaga tokonya di sana itu bagus banget karena setiap kita mau ngeliat sesuatu kita tuh kayak diajak dan kita dikasih tahu, oh ini ada promo-promo nih, oh di sini bagiannya ada, misalnya kita nyari untuk yang cowok, nah di H&M yang offline-nya itu dia nyediain buat cowok, buat cewek, buat anak-anak itu udah ada segmentasinya sendiri. Oke, jadi apa sih kayak layout tokonya juga ya mempermudah konsumen untuk mencari produk yang dia butuhkan Iya, gitu ya. betul. Dan sama akan ada ini juga petugas ya, petugas yang petugas. standby Iya. ya. Jadi kalau misalnya konsumennya kebingungan mau cari produk tapi nggak tahu letaknya di mana, bisa langsung tanya ke petugas yang ada di H&M. Nah kalau di online store-nya apakah ada petugas juga yang standby untuk menjawab pertanyaan dari konsumen? Nah kalau minusnya mungkin di online-nya itu sih nggak ada yang ngebantu kita. Kalau misalnya di offline kan ada yang ngebantuin kita, tapi kalau misalnya di website-nya sendiri itu nggak ada. Jadi benar-benar kita sendiri yang ngehandle, mau kita mau beli, mau pesen itu kita sendiri. Oke ya, kalau di e-commerce kan kayak kita bisa apa sih personal chat gitu ya, nanya. Tapi mungkin di websitenya belum ada Iya, fitur itu jadi, ya. iya. Ya, sehingga konsumen kayak mengira-ngira sendiri aja, estimasi aja gitu ya, kira-kira ini pas atau enggak sama saya benar, size-nya, iya. apakah memang sebagus di gambarnya gitu ya. Jadi memang harus si konsumen yang pintar-pintar untuk memilih-milih barang yang dia butuhkan. Oke, kemudian apa lagi Gwen? Oke, kalau ini sebenarnya H&M tuh lebih di highlight di offline-nya karena emang dia sebenarnya pusatnya di offline kali ya. Kalau H&M sendiri itu dia ini bagus sih menurut saya karena dia punya kasir yang banyak Bu. Jadi kan kita biasanya males ya ngantri kayak wah harus nunggu-nunggu gitu. Tapi kalau dari H&M sendiri dia punya kasir di misalnya di pria dia punya kasir sendiri, di anak-anak dia punya kasir sendiri. Itu sih yang bikin kita mudah gitu kan. Kalau misalnya cuma satu kasir doang itu kita jadi harus jalan muter-muter kan. Ya, dan ngantri kan biasanya ya. Tapi kalau kasir yang disediakan banyak, jadi kayak apa ya, memberikan kenyamanan juga ya kepada konsumen untuk bisa langsung melakukan pembayaran. Ya, oke, apalagi? Nah sekarang ke online. Kalau di online-nya itu H&M tuh punya ruang pamer virtual namanya Sustainability Garden. Jadi di sebenarnya kayak website, cuman ini bedanya dia menunjukkan barang-barangnya aja kayak pameran tapi online. Oh, oke. Tapi
Tapi cuma kayak display aja ya, kayak cuma display produk Iya, aja. Tapi cuman- dia secara online. Iya, bisa nge-entertain kita juga selain kita mau beli-belinya, tapi kita bisa ngelihat si pameran virtualnya itu. Oke, menarik sekali. Mungkin itu yang berbeda kali ya Iya. dari website toko retail seperti H&M dengan kalau kita bandingkan sama toko retail yang Iya. lain ya. Ada pameran seperti Karena pamerannya tuh kalau nggak salah dia 3D, jadi kita kayak seakan-akan ngelihat langsung gitu, Bu. Oke. Nah, saya belum cek tuh. Coba nanti ya Soulmate, mungkin kalau misalnya baru tahu juga boleh nih Boleh. langsung cek ke websitenya H&M gitu ya. Oke, good. Apalagi Gwen? Kalau misalnya dari balik ke offline lagi kali ya, Mm-mm. dia tuh nggak jual baju doang ternyata, Bu. Karena H&M tuh kan orang-orang kenalnya kayak jual baju doang. Iya. Kayak cuman baju fashion, fast fashion gitu. Tapi H&M tuh dia juga beberapa kali jual peralatan rumah kayak buat kalau misalnya bersihin bulu itu dia jualan. Terus buat banyak deh beberapa hal yang tentang buat rumah gitu. Dia juga jual. Oke, berarti semacam kayak product development juga ya. Jadi nggak cuma menjual baju atau fashion yang emang bisa digunakan di konsumen, tapi ternyata juga bisa menyediakan tadi ya kayak kebutuhan Kayak rumah tangga kebutuhan kali ya. rumah, home furniture dia jual. Oke. Kayak sebenarnya dia kayak random juga sih, kayak dia kadang cuman kunciran rambut aja dia jual gitu loh. Jadi bukan cuman baju aja. Oke, mantap sekali ya product development strategi. Nah, ini penting sekali product development karena apa ya? Untuk memberikan opsi atau pilihan bagi konsumen gitu ya. Jadi pada saat konsumen datang itu dia tidak hanya dihadapkan pada satu jenis atau pada satu kategori produk aja, tapi bisa berbagai macam variasi gitu ya yang bisa ditawarkan sehingga konsumen punya banyak opsi, punya banyak pilihan. Iya, betul. Apalagi Gwen? Mungkin kita boleh masuk dari strategi pasarnya kali ya H&M. Kalau H&M sendiri itu dia ke orang-orang, dia balik lagi dia nyediain banyak promo dan sale. Karena H&M tuh kan warnanya merah ya, jadi orang-orang ngeliat dia tuh bener-bener kayak wah Kayak kelihatan eye catching. Iya, betul. Nah di warna merah itu biasanya kalau misalnya dia lagi sale, dia tembok-temboknya itu ditulisin sale 70%, jadi sangat bener-bener bikin kita tuh ngelihatnya kayak itu lagi sale 70%, padahal mah yang sale cuma beberapa barang doang. Ya, beberapa doang. Terus kayak misalnya kadang ada tulisan up to juga ya. Iya. Jadi konsumen kan kayak diskon 70% ternyata padahal ya up to maksimal gitu 70. ya, maksimal 70% gitu. Oke. Kalau di online store akan banyak promo kayak gitu juga nggak? Kalau di offline store dia Di lebih online online store itu dia lebih ke kayak langsung potongan aja sih Bu. Jadi kayak emang lagi diskon nanti dia coret, abis itu ada potongan harganya. Nggak jarang yang kayak bener-bener nunjukin 70%, 50% kayak gitu. Oke, bagus. Apalagi tadi strategi ya lebih ke product development, kemudian mungkin bisa dibilang juga kayak market penetration ya. Kalau misalnya memberikan sale, memberikan diskon baik itu di offline maupun di online store, itu bisa kita katakan sebagai strategi market penetration. Apalagi? Mungkin kalau strategi penetration lainnya itu dia H&M tuh sering collab Bu. Jadi dia sering collab sama misalnya kayak sama Justin Bieber atau sama artis-artis yang emang bisa bikin ngangkut pelanggan baru nih. Oke. Ya jadi kayak menggunakan brand ambassador, influencer gitu ya. Iya, tapi biasanya dia nge-highlight yang di luar, karena H&M itu kan gak di Indonesia kan awalnya, dia ada di luar awalnya. Jadi Merek dia luar ya? Iya, merek luar. Jadi dia lebih nge-highlight artis-artis yang emang terkenal worldwide, bukan cuman di Indonesia aja. Ya, jadi mungkin karena memang impactnya nggak cuma untuk toko retail yang ada di Indonesia aja gitu ya, tapi karena mereknya internasional sehingga dia menggunakan modelnya, influencernya juga yang scope-nya atau cakupannya internasional gitu ya. Betul. Oke, menarik sekali Gwen. Ada lagi yang mau dibahas mungkin? Mungkin bahas fast fashionnya kali ya Bu. Fast fashionnya gimana? Soalnya H&M itu kan terkenalnya fast fashion, dan kalau fast fashion tuh ya dia cepet banget terlalu berganti-ganti masanya. Karena kan fashion, mode, style, taste itu kan pasti akan cepet sangat banget berubah. Iya dengan cepat. Nah, kalau H&M sendiri tuh dia emang bener-bener ngikutin zaman banget. Jadi mungkin
minusnya baju-baju yang dia keluarin nggak long last, nggak long term dipakai, karena kayak udah ketinggalan zaman, karena udah terlanjur ada fashion baru. Ya mungkin itu bisa jadi masukan juga ya untuk toko retail seperti fast fashion H&M ini, karena memang taste kita sebagai konsumen, kemudian perubahan mode, perubahan fashion tuh memang sangat dinamis, sangat cepat sekali, sehingga toko-toko retail yang menjual baju gitu ya, ataupun menjual berbagai macam hal yang berkaitan dengan fashion juga harus bisa cepat menyesuaikan gitu ya dengan selera-selera baru yang ada di pasar. Oke, saya rasa cukup itu Gwen yang kita bahas. Tadi kita udah sempat compare offline online, kemudian berbagai strategi ya yang digunakan sama H&M. Oke, terima kasih Soulmate. Apakah Anda punya pengalaman berbelanja juga di H&M? Mungkin bisa tulis di kolom komen ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah, good day mates.